Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang satu pertandingan yang sudah berlalu beberapa hari kemarin. Dan ini pertandingan NEC lawan PSV. Nah, seperti kita tahu kemarin NEC bermain lawan PSV tanggal 2 Februari. Dan ya, Calvin Verdong bermain tentunya dan dia bermain full lawan PSV. Dan ya, skor berakhir dengan 3-3, jadi draw. Di pertandingan itu Verdong bermain sangat bagus. Nah, selain itu aku mau bahas tentang percakapan yang dibahas di media Belanda saat ditayangin match PSV lawan NEC. Nah, acaranya itu namanya di NOS Studio Football. Jadi itu acara ya biasa seperti di Indonesia. Jadi sebelum pertandingan main itu pasti ada ya obrolan-obrolan, atau habis pertandingan main itu juga ada obrolan-obrolan. Dan ini bersama salah satu pengamat sepak bola terkenal menjadi hostnya. Dan biasanya juga diundang legenda sepak bola dari Belanda dan juga pemain sepak bola dari Belanda yang masih bermain di liga atau mungkin habis pensiun. Nah, kemarin di acaranya NOS Studio Football itu ada legenda timnas Belanda dan juga pemain dari Real Madrid, Ajax, Van der Vaart. Selain itu ada juga Ruben Kramer. Dia saat ini bermain di RKC Waalwijk. Jadi dia masih bermain di tim Liga 1-nya Belanda. Ya, di acara itu mereka banyak ngobrol tentang juga klassiker Feyenoord lawan Ajax. Habis itu juga NEC lawan PSV tentunya. Dan di percakapan itu mereka ngobrol juga tentang permainannya Calvin Verdong. Dan yang aku juga dengerin itu legenda dari Belanda, Van der Vaart, itu menyarankan PSV untuk mengambil Calvin Verdong. Karena ya saat ini PSV itu membutuhkan back kiri karena mereka mempunyai kelemahan di sisi bertahan. Dan ya, untuk legenda dari Belanda itu bilang kalau Calvin Verdong itu cocok buat ke PSV dan juga menyarankan PSV untuk mengambil Calvin Verdong. Ini berarti ya kualitas dari Calvin Verdong itu memang luar biasa, bahkan lebih baik dari rata-rata back line di Liga Belanda Eredivisie. Nah, habis ini juga ada videonya, jadi aku mau liatin ke kalian dan juga translatein ke kalian biar kalian tahu apa artinya yang dibilangin Ruben Kramer dan juga Van der Vaart. Oke, kita akan langsung nonton videonya, jadi aku juga bakal translatein ke kalian tentunya. We hebben ook graag nog een over verdedigers gesproken van NEC eruit te halen. Ja, Verdonk, ja. Ja, ik vind Verdonk echt best wel een complete linksback. Nah, ini hostnya itu tanya kalau tentang pemain belakang untuk PSV, menurut kamu mereka harus mengambil pemain lagi? Nah, itu dia tanya ke Ruben Kramer, dan Ruben Kramer itu bilang kalau iya benar, menurutku mereka harus mengambil Verdong, Calvin Verdong juga. Nah, karena menurut Ruben Kramer itu Verdong adalah pemain belakang back yang sangat komplit. Heb je mee gespeeld natuurlijk ook? Ja, ook nog mee gespeeld, ja. Toen was hij nog vrij jong hoor, maar gewoon aanvallend goed, met goede passing, vast aan de bal. Maar ook, ik hou er altijd wel van als een speler, zeker een back, ook nog wel redelijk fel is. En hij is in de 1 tegen 1 bijna niet te kloppen. Nah, Ruben Kramer juga bilang kalau dia pernah bermain sama ke Verdong, tentunya saat di Feyenoord, karena Ruben Kramer pernah bermain di Feyenoord juga. Tapi saat itu Verdong tentunya masih muda. Tapi ya saat ini dia bermain sangat bagus, mempunyai passing yang bagus, crossing yang bagus, dan dia juga lengket dalam megang bola. Selain itu, Ruben Kramer juga suka ketika pemain, apalagi bermain di posisi back, itu bermain dengan agresif. Dan ya itu semua hal yang Calvin Verdong punya. Want volgens mij heb ik Bakayoko niet heel veel gezien deze wedstrijd, los van die goal dan. Dan Ruben Kramer juga bilang kalau saat 1 lawan 1 itu hampir nggak ada yang bisa melewati Calvin Verdong. Seperti di matchnya lawan PSV ini, Bakayoko itu ya Ruben Kramer bilang kalau kita nggak melihat Bakayoko saat melawan NEC karena ya Calvin Verdong mengawal dia dengan sangat ketat. Ja, gewoon, hij is vast, hij is sterk, hij heeft een geweldige trap. En
We hebben het over Salahedin. Ik vind deze jongen net even wat completer dan Salahedin. En, Ze kunnen deze beter halen. Dat vind ik ook hoor. Nah, habis itu ya Ruben Kramer bilang kalau Calvin itu pemain yang kuat, mempunyai tendangan yang bagus juga, yaitu lengket di bola. Menurut Ruben Kramer, dia Calvin Verdong itu lebih pemain yang lebih komplit daripada Salahedin. Salahedin itu pemain dari FC Twente yang bakal ke AS Roma rumornya. Dan Ruben Kramer dan juga ini Van der Vaart bilang kalau Calvin Verdong itu pemain yang lebih compleet daripada Salahedin. Salahedin die doet het goed in een fijne omgeving. Twente, leuk. Maar ik denk dat Verdonk inderdaad ook in de grote wereld beter gaat. Nah, Van der Vaart itu bilang kalau aku juga setuju karena kalau Salahedin itu bermain di lingkungan yang sangat mendukung FC Twente, mereka di top 5 punya tim yang bagus. Tapi kalau Calvin Verdong ini menurutku bisa lebih mendapatkan kesempatan di ya klub yang lebih bagus, ya klub yang lebih besar. Itu menurut dari Van der Vaart. Nah oke guys, itu aja sih yang aku pengen liatin karena ada sedikit bagian dari videonya yang mereka bicarakan tentang pemain timnas kita yaitu Calvin Verdong. Dan memang menurut Van der Vaart dan juga Ruben Kramer, Calvin Verdong itu mempunyai potensi yang masih sangat bagus. Dia pemain yang lebih komplit dari pemain-pemain yang berada di Eredivisie dan juga pemain yang akhir-akhir ini dirumorkan ke AS Roma yaitu Salahedin. Nah, Van der Vaart dan juga Ruben Kramer tuh bilang kalau Calvin Verdong lebih komplit mainnya. Dia pemain yang kuat, pemain yang 1 lawan 1 itu jarang bisa dikalahkan, mempunyai tendangan dan crossing yang bagus, dan yang penting juga buat pemain back, pemain belakang, dia adalah pemain yang agresif, yang Ruben Kramer juga suka ketika main bersama dia waktu di Feyenoord. Nah ini aja yang aku ingin sampaikan ke kalian. Ini adalah ya hal yang menurutku sangat bagus. Kita tahu kalau ya Calvin Verdong itu pemain yang menurut aku paling konsisten di Liga Eropa, terutama di Liga Eredivisie, sering bermain bagus dan menjadi juga player of team of the week, masuk di team of the week-nya Eredivisie. Dan ya ini terbukti juga kalau legenda timnas bilang kalau dia pantas mendapatkan kesempatan di klub yang lebih bagus, dan salah satunya adalah PSV karena PSV juga saat ini kurang di posisi belakang, dan dengan cedera-cedera pemain yang cedera mereka, aku pikir Van der Vaart itu mikir kalau ya Verdong adalah opsi yang bagus untuk ke PSV, dan dia sarankan PSV untuk merekrut Calvin Verdong. Ya, kita berharap tentunya Calvin bisa terus bermain seperti ini, selalu konsisten, apalagi di timnas juga menurutku dia adalah ya pemain yang paling konsisten. Jadi aku berharap dia bisa terus lanjutkan performanya, dan ya siapa tahu dia bisa mendapatkan kesempatan yang jauh lebih baik lagi, mungkin itu di tim baru untuk musim depan, kita juga nggak tahu. Semoga dia bisa terus perform dan bisa buktikan juga nanti di Maret lawan Australia tentunya. Jadi ya semoga kalian suka dengan videoku kali ini. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Dan jangan lupa juga buat klik tombol loncengnya agar kalian gak tertinggal jika aku upload tentang berita terbaru timnas atau pemain keturunan atau tentang Obri tentunya. Karena insya Allah hari Sabtu akan ada upload Obri lagi. Jadi kalian jangan lupa buat klik tombol loncengnya agar gak tertinggal. Itu aja. I see you in the next video. Peace.